Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin serta pemirsa kaum muslimin dan muslimat semuanya yang saya hormati serta yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bersama mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengadakan kajian online kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua dan kita mendapatkan keberkahan dari beliau Hadratus Syekh sehingga kita senantiasa istiqamah dalam menjalankan ibadah dan selamat di dunia wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan yang saya muliakan. Pada sore hari ini, kajian ini sebelumnya perlu saya sampaikan, kajian ini biasanya diadakan pada malam Senin nanti malam. Berhubung ada kegiatan yang kita adakan nanti pada malam ba'da Isya, sehingga kita geser kajian ini pada sore ini. Mudah-mudahan yang biasa mengikuti bisa terus mengikuti kajian ini sehingga tidak ketinggalan. Kita akan membahas tentang etika orang yang belajar sebagai thalibul ilmi atau muta'alim dalam hal menguasai pelajarannya. Nanti masih seputar konsep di dalam keberhasilan kita dalam belajar. Etika atau konsep yang ditawarkan Hadratus Syekh seperti apa yang kiranya bisa kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar kita sehingga kita bisa berhasil mencapai apa yang kita inginkan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan umul kitab surah Fatihah. Kita hadiahkan pada guru-guru kita semua pahalanya, termasuk pada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. La hadratin nabiyina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi auladi wa dzurriyyati wa ashabihi wa jamil anbiya'i wal mursalin wal auliya wal ulama wa syuhada as-shalihin la jamil malaikatil muqarrabin jama'a sahina wa indimina jami' abaina wa ummahatina jadadina jadadina ikhwanina wa akhwatina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat sunhasah ila Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain sya'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, yang nomor 4. Nomor 4 dari apa? Fi adabil muta'allim fi durusihi wa ma ya'tamiduhu ma'asyah warrafaqah. Adab atau etika orang yang belajar, muta'allim, orang yang ngaji, dalam pelajarannya, dan juga prinsip-prinsip yang dipegang ketika belajar bersama gurunya dan ketika bersama dengan teman-teman atau sahib dalam belajarnya. Yang keempat, yang sebaiknya dilakukan orang yang sedang menjalani proses belajar mengajar, dia dalam proses memperdalam suatu keilmuan, adalah warrabi'u utawi kang kaping papat iku ayusahhiha yento naskhehake sapa muta'allim ma ing barang-barang yaqra'uhu kang maca sapa muta'allim ing ma qabla hifdhihi ing dalem sadurunge ngapalake ma. Tashihan kelawan nyukahake jayidan kang bagus, jayidan kang bagus. Warrabi ayusahhiha ma yaqra'uhu qabla hifdhihi tashihan jayidan. Yang nomor 4, yang perlu dilakukan agar berhasil dalam belajarnya, sebelum dia menghafalkan pelajaran yang ingin dihafalkan, atau bisa jadi menghafalkan Al-Quran, ya. Nanti bisa ke Al-Quran atau ke pelajaran-pelajaran yang lain, apakah fikih, tauhid atau tasawuf, ya. Yang biasanya hal seperti ini dilakukan ketika orang menghafalkan Al-Quran. Yang dilakukan sebelum menghafalkan pelajaran atau menghafalkan Al-Quran atau yang lainnya, itu sebaiknya mentaskheh dulu, yakni menyampaikan dulu kepada siapa, nanti dijelaskan, berarti mentaskheh apa yang dibaca, apa yang mau dihafalkan tersebut, disodorkan, dimintai penilaian dari orang lain apakah sudah benar atau belum, masih ada yang perlu diperbaiki atau belum. Maka dalam proses menghafalkan Al-Quran itu biasanya yang dilakukan tahapan yang pertama adalah dengan membaca, ya, dengan mempelajari membaca Al-Quran, yaitu bin nadhar sebelum bil hifdhi. Jadi mentaskheh dulu bacaan-bacaan Al-Qur'annya, apakah ada yang salah sebelum dia masuk dalam tahapan menghafalkan Al-Qur'an. Imma ala saykhi ana kalane ing atase guru ala au ala khairihi utawa ing atase sakliyane syekh, mimman nyatane saking wong yutkinuhu kang ngukuhake sapa man ing ma. Jadi ditaskhihkan, disahihkan, dimintakan pendapat kepada guru atau kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk mentaskhih hal tersebut. Dia sudah begitu memahami akan persoalan itu, memahami tentang pelajaran yang ingin dihafalkan, dia paham betul tentang bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga orang tersebut mampu meluruskan kalau ada kesalahan-kesalahan. Mimman yutqinuhu, jadi orang-orang yang mampu untuk membenarkan atau meluruskan bacaan atau pemahaman yang salah kalau terkait dengan pelajaran. Wa yahfaduhu ba'da dalika hifdhan muhkaman. Setelah itu, wa yahfaduhu,
lan ngapalno sapa muta'allim ing ma ba'da dzalika ing dalem sause mengkono ayu sahiha kifdhon kelawan ngapalake muhkaman kang den kukuhake. Muhkaman kang den kukuhake. Jadi setelah dia mentaskhih kepada guru, kemudian dia hafalkan dengan benar-benar hafal. Nanti sampai hafal yang sesungguhnya. Nanti benar-benar hafal, melekat hafalannya ala dhahri qalbin, di hafalan di luar kepala sudah melekat kuat, benar-benar hafal. Jadi proses awalnya dipelajari, sebelum masuk proses untuk menghafal itu ditashkhih dulu, dimintakan pembenaran atau minta untuk diluruskan kalau ada yang salah, ditashkhih bahasanya ya. Ditashkhih, dimintakan pendapat pada orang yang paham tentang itu, mungkin masih ada yang salah perlu diperbaiki atau tidak, baru setelah itu dihafalkan ya. Jangan ujuk-ujuk menghafal, tiba-tiba menghafal padahal masih ada yang salah yang harus dibenarkan atau yang harus diluruskan, diperbaiki. Summa yukarriruhu ba'da hifdhihi tikrara muadzibin. Summa yukarriruhu nuli bulan balenono sapa muta'allim ing ma ba'da hifdhihi ing dalam sause ngapalake ma tikrara muadzibin kelawan oleh baleni wong kang ngajekaki, kelawan oleh baleni wong kang ngajekaki. Jadi setelah dihafal, hafal itu harus dijaga dengan baik, jangan sampai lupa. Berarti terus diulang-ulang ya, secara rutin ya, difahami betul, dihafalkan betul, dijaga betul hafalannya, sehingga yang sudah hafal tidak terlupakan. Wala yahfadhu syai'an qabla tashkhihi li'annahu yuqi'u fit tahrifi. Wala yahfadhu lan ojo ngapalake sapa muta'allim syai'an ing suwiji-wiji qabla tashkhihi ing dalem sakmuse ing dalem sadurunge naskhihake syai'an. Jangan menghafalkan suatu pelajaran ya. Ini metode dalam belajar yang benar ya, agar berhasil. Jangan menghafalkan sesuatu sebelum mentaskhihkan itu, sebelum dinyatakan benar apa yang difahami, apa yang diketahui oleh orang yang ahli di bidangnya. Jadi kalau di Al-Quran itu sudah ditashkhih oleh orang yang ahli dalam Al-Quran. Kalau dalam kitab kuning misalkan ya, menghafal pelajaran fikih dalam kitab-kitab kuning, sudah ditashkhih orang yang paham tentang kitab kuning, yang ahli dalam kitab kuning. Jangan tiba-tiba dihafalkan hanya kemauan sendiri, padahal masih belum sesuai pemahamannya atau masih ada yang salah, yang sebaiknya diluruskan kesalahan itu. Li'annahu yuqi'u fit tahrifi, li'annahu kronostuhune khifdu qabla tashkhih iku yuqi'u nibaake apa khifdu qabla tashkhih fit tahrifi ing dalem ngowahi lafat. Kalau sebelum ditashkhih dia buru-buru menghafal, maka yang terjadi adalah perubahan-perubahan, terjadi tahrif. Jadi apa yang dihafal akan berbeda dengan teks yang ada, akan berbeda dengan tulisannya. Jadi akan berbeda antara yang dihafal dengan tulisan yang dihafalkan. Yuqi'u fit tahrif, akan menimbulkan perubahan lafaz ketika belum benar-benar sesuai, belum benar dalam bacaannya. Misalkan bacaannya panjang pendek belum paham,
tidak ditashih, orang tiba-tiba menghafalkan Al-Quran, maka kemungkinan besar hafalannya itu banyak yang salah. Seharusnya dibaca panjang, dibaca pendek, seharusnya dibaca benar, tapi bacaannya salah. Intinya seperti itu. Waqad taqaddama annal ilma la yu'khadhu minal kutubi fa innahu min adharril mafasidi. Waqad taqaddama, lan teman-teman wis dingin apa annal ilma sak temene ilmu iku la yu'khadhu orang den alap apa ilmu minal kutubi saking pira-pira kitab. Fa innahu kronostune ahdul ilmi minal kutub iku min adharril mafasidi, saking luweh bahayane kerusakan. Sudah ada penjelasan yang lalu bahwa ilmu itu tidak boleh diambil langsung dari kitab-kitab bagi orang yang memang belum punya kemampuan cukup dalam memahami kitab. Gara-gara ketambahan atau kurangnya titik akan menimbulkan arti yang berbeda. Hayah diartikan dengan hidup, kemudian habbah artinya wiji misalkan, kan beda. Karena mungkin salah cetak, dia tidak paham tentang arti daripada kitab itu, belum menguasai, akhirnya bisa mengartikan dengan arti yang salah ya. Habbatus sauda menjadi khayatus sauda misalkan. Habbah artinya adalah biji, sauda hitam, jinten hitam. Kemudian ada titik tambahannya, mungkin cetaknya salah, jadi khayatus sauda menjadi ular hitam. Akhirnya yo obatnya apa? Obatnya ular hitam. Ular hitam dimakan, padahal maksudnya adalah jinten hitam. Ini akan menimbulkan bahaya bagi orang yang memang belum memiliki kemampuan dalam memahami kitab. Dia langsung memahami dari kitab itu, akan menjadikan bahaya. Fa innahu min adharil mafasid, merupakan akan menimbulkan bahaya yang sangat besar ya, karena salah dalam memahami. Dalam hal tarkib misalkan salah ya, dalam menyusun kalimat kok salah, pemahamannya akan menjadi salah. Maka harus benar-benar menguasai tentang susunan kalimat sebelum dia memahami dari kitab. Agar tidak terjadi kesalahan, sebaiknya bagi orang yang belum mumpuni kemampuannya ini belajar kepada guru, minta pendapat pada gurunya, kira-kira sudah benar apa masih salah. Sebenarnya seperti itu. Nanti ngaji sama guru itu banyak sekali manfaatnya, termasuk kalau ada kesalahan dalam penulisan kitab itu, guru akan bisa membenarkan, akan bisa membetulkan kalau ada kesalahan. Tapi kalau langsung kepada kitab, padahal dia tidak mumpuni dalam itu, bisa jadi menimbulkan pemahaman yang salah dan itu sangat membahayakan. Oke, sekali lagi bagi teman-teman yang masih belum cukup dalam memahami kitab, kemampuannya terus ngaji, terus belajar, dan jangan malu untuk bertanya kepada guru-guru yang kiranya mampu mengajarkan ilmu kepada kita semua. Jangan merasa cukup mungkin karena dia menjadi tokoh masyarakat, jadi anggap sebagai orang alim, sehingga tidak mau belajar kepada orang lain, padahal sebenarnya dia masih belum cukup punya kemampuan. Akhirnya memaksakan diri, terjadilah yang namanya dhalun mudhillun, orang yang sesat sekaligus menjadikan orang lain sesat. Bukan mengarahkan orang lain kepada hal yang positif, bisa jadi menjadikan orang akan masuk kepada hal yang negatif. Wa yambahi ayyahdura indahu ad-dawata wal qalama wasikina liyusliha wa yadbata ma yusakhiruhu lughatan aw wa i'raban.
Ketika kita mentasihkan kitab yang akan kita hafalkan, itu yang kita butuhkan adalah alat-alat tulis. Wayambahi lan sayukyo apa ayuhdira yen to ngadirake sapa muta'allim indahu ana sandinge muta'allim ad-dawata ing wadah mangsi. Ini kalau dulu belum ada ballpoint atau pulpen, belum ada yang instan harus ada mangsi, ada tinta, jadi pakai pena yang dimasukkan ke tinta pena tutul, bahasa dulu pen tutul, wal kolama dan pen, wal kolama lan pen, wasikina lan pisau atau untuk untuk memperbaiki kalau ada yang mungkin perlu diperbaiki kaitannya dengan pisau. Misalkan perlu ada pisau yang digunakan untuk memperbaiki kerusakan yang ada pada pena. Ini pada masa dulu Nanti konteksnya kalau sekarang ya pena seperti ini nanti tidak butuh pisau lagi. Di pisau atau penggerot kalau anak TK yang bisa digunakan untuk memperbaiki sewaktu-waktu alat tulisnya itu rusak, itu loh maksudnya gitu. Bukan pisau-pisau untuk menyembelih ayam. Tujuannya apa? Liusliha supaya mbagusake sapa muta'allim wayat batolan melanggeri sapa muta'allim. Dipakai itu agar bisa memperbaiki yang salah, memperbaiki yang rusak, dan bisa mencatat sesuatu yang sudah ditasheh tadi. Jadi kemana-mana harus bawa pena Kalau ada yang perlu dicatat akhirnya bisa mencatat karena alat tulisnya ada. Termasuk ketika orang mentashehkan kitab kepada guru, mungkin ada salah cetak, ketika dia bawa pena ke pulpen akhirnya bisa memperbaiki kesalahan dalam tulisan tersebut. Wayat batolan melanggeri so muta'alim ma ing barang yusahihu kang nasehake sapa muta'alim ing mang to yusah kang nasehake sapa seh ing mang nasehake sapa muta'alim ing maluhotan saking arai bahasa. Jadi mungkin ada kesalahan dalam penulisan bahasa, dalam menulis kalimat maksudnya, wa i'raban lan saking arai i'rabe. Jadi susunan kalimat mungkin ada yang salah, ketika dibacakan oleh guru dibetulkan, diluruskan oleh guru agar tidak lupa, perlu untuk ditulis, perlu untuk dicatat seperti itu Jadi belajarnya tenanan, orang model belajar kupingan ngoten mawon. Lek kupingan niku ketika di majelis ingat, nanti keluar dari majelis sudah hilang, lupa. Bahasanya ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, ngowos bablas angine. Nanti tidak ada yang nyantol, tidak ada yang tersisa dalam hati. Maka perlu bawa pena, bawa buku, ditulis, dicatat. Apa yang kira-kira penting perlu dicatat ya dicatat. Kalau tidak bawa pena, tidak bawa buku, ingatan itu sangat terbatas, mudah lupa. Jadi untuk etika yang keempat, kesimpulannya, pelajaran itu agar benar-benar bisa dikuasai harus dihafalkan. Agar benar dalam hafalannya, dibenarkan dulu dalam hal bacaannya. Termasuk Al-Quran, ini gampangnya itu kalau menghafal Al-Quran, jangan langsung menghafal tanpa mentashehkan dulu, membenarkan dulu, membetulkan dulu bacaan-bacaan yang mungkin masih ada yang salah. Kepada siapa kita mentasheh? Kepada guru atau kepada orang lain, guru kita yang mengajarkan kita, atau kepada orang lain yang kiranya memiliki kemampuan dalam hal tersebut. Setelah dihafalkan, dijaga hafalannya dengan baik-baik agar tidak lupa. Kemudian di saat mentashehkan, ingin mendapatkan pelurusan dari guru, mentashehkan bahasanya, itu jangan lupa untuk dicatat hal-hal yang ditasheh oleh gurunya. La'alla shawab apa, la'alla shawab apa, itu
ada catatan agar kita tidak lupa. Persiapkan alat-alat tulis. Sebenarnya tidak hanya pada waktu mentaskih ya. Setiap ngaji sebaiknya ada alat tulis yang dipersiapkan, ada pulpen, ada buku, di sewaktu-waktu ada yang penting yang perlu dicatat, akhirnya bisa dicatat agar tidak terlupakan. Karena memang kita memiliki akal yang sedang-sedang saja ya, mudah lupa ya, apalagi terbawa oleh usia ya. Semakin tua usia semakin gampang lupa karena mendekati pikun ya. Bentar lagi pikun karena wis tua ya. Alhamdulillah masih ada kemauan, kesempatan untuk tetap ngaji. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu ayyubakkira listima'il ilmi lasiyamal hadisa wala yuhmilu al istighala bihi wa bi'ulumihi wa nadra fi isnadihi wa ahkamihi wa fawaidihi wa lughati wa tawarikhihi. Wal khamisu utawi kang kaping 5 iku ayyubakkira yen to esuk-esukan sapa muta'allim lisima'il ilmi maring krungu ilmu. Maksudnya esuk-esukan niki bergas ya. Semangat segera mempersiapkan dirinya untuk belajar. Jadi sebelum pelajaran dimulai itu sudah hadir di tempat pelajaran, tempat ngaji biar tidak ketinggalan. Atau sesegera mungkin waktu bangun tidur itu mempersiapkan diri untuk belajar. Ini bagi yang memang dalam tahapan belajar di tempat-tempat atau di lembaga-lembaga pendidikan, utamanya di pondok pesantren ya, bangun tidur itu sudah siap untuk menerima pelajaran. Kalau untuk di tempat lain, di majelis-majelis ta'lim yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebaiknya orang yang mau belajar, yang mau mendengarkan pengajian itu sudah hadir duluan dibandingkan orang yang mengajar. Itu membuktikan ada kesemangatan untuk belajar, ada keinginan kuat untuk paham, untuk bisa memahami ilmu yang diajarkan. Jadi ada niatan kuat, ada keinginan untuk benar-benar belajar. Lasiamal hadis, untuk pelajaran itu lasiam pemaneh al hadisah hadis, lasiamal hadisi dalam i'rabnya seperti ini di sini ya. Apalagi ngrungokake hadis. Wala yuhmilu al istighala fihi, wala yuhmilu ojo nganggurake sapa muta'allim al istighala ing ketungkul bihi kelawan hadis wa bi ulumi kelawan ilmu hadis. Jangan meninggalkan belajar hadis, ilmu-ilmu hadis, wa nadhara lan ningali fi isnadin dalam sanate hadis, melihat hanat hadis, wa ahkamilan pira-pira hukume hadis, wa fawaidi lan pira-pira faedah hadis. Jadi maksud yang terkandung di dalamnya, wa lughati lan lughate hadis, bahasa, wa tawarikh lan pira-pira tarikh hadis. Wa ya'tani lan nemen-nemenono sapa muta'allim awalan ing dalam kawitane kalau belajar hadis. Yang dipelajari pertama adalah bisahihil Bukhari, lan hadis sahih Bukhari, wa muslimin lan sahih Muslim. Summa baqiyatil kutubi nuli kekarene pira-pira kitab, al usuli pira-pira kang pokok, al mu'tamadati kang den gawe tetanggenan. Fi hadza sakni dalam ikilah kelakuane ilmu hadis. Dalam hal hadis setelah sahih Bukhari dan sahih Muslim, yang dipelajari berikutnya adalah kitab hadis yang usul seperti Muwatta'il Imami Malikin, beri hadis Muwatta'e Imam Malik, wa sunani Abi Dawud lan hadis sunani Abi Dawud, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah, wa Jami' Tirmidzi lan kitab Jama'i Imam Tirmidzi. Wala yambahi ayat tasiru ala ma huwa aqallu min dzalik. Wa ni'mal mu'in lil faqih kitabus sunan al-kubra li Abi Bakar al-Baihaqi. Wala yambahilan ora sayukya apa yaktasira yen to nyendhek sapa muta'allim alama ing atase barang wa kang utami ma
iku aqallu luwih kidik ming dzalika saking mengkono Sahihul Bukhari ila akhirih. Dan jangan hanya belajar kitab-kitab yang lain selain kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab usul hadis yang lain. Jangan hanya sebatas selain kitab itu, namun usahakan bagaimana bisa mempelajari kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab hadis yang merupakan kitab yang pokok. Wala yang baik ayak tasiro alama huwa aqallu min dzalik. Jangan kurang dari itu, gitu loh maksudnya. Tidak pernah belajar Sahih Bukhari, tidak pernah belajar Sahih Muslim, atau tidak pernah belajar kitab Muwatta. Hadisnya hanya hadis Arba'in Nawawi misalkan, tidak meningkat yang lebih dari itu, maka itu kurang baik. Ada kitab-kitab hadis yang lain yang sebaiknya dipelajari. Wa ni'mal mu'in lan iku sak bagus-baguse opo al mu'inu kitab kang nulungi lil faqih maring ahli fiqih kitabun sunani utawi kitab Sunan al-Kubra. Jadi bagi orang yang ingin memperdalam ilmu fiqih, jangan meninggalkan kitab Sunan Kubra li Abi Bakrin al-Baihaqi yang merupakan karangan dari Syekh Abu Bakar al-Baihaqi. Fa innal hadisa ahadu janakhayil ilmi bisyariah. Fa innal hadisa mongko stune hadis iku ahadu janakhayil ilmi salah sijine suwiwi lorone ilmu bisyariati kelawan syariat. Hadis itu ibarat sayap, salah satu dari sayap ilmu syariat. Jadi sumber daripada ilmu syariat itu pada hadis. Sumber yang lainnya ada pada Al-Quran. Karena hukum dalam Islam itu bersumber dari 4. Yang pertama adalah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian ijma', kemudian qiyas. Yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama ini bersumbernya dari Al-Quran dan hadis. Maka tidak boleh melupakan untuk mempelajari hadis. Wal mubayyinu hadis itu wal mubayyinu lan perkara kang nerangake likatsirin maring perkara kang akeh minal janahi saking suwiwi al-akhar kang weneh. Wa huwa janahul akhar iku al-Qur'anu al-Qur'an. Hadis itu merupakan salah satu dari sumber hukum. Kemudian hadis itu pula banyak menjelaskan tentang Al-Quran. Jadi untuk memahami maksud daripada Al-Quran tidak boleh meninggalkan hadis. Hadis menjadi salah satu penjelas daripada Al-Quran wal mubayyin. Jadi hadis menjadi sumber daripada hukum syariah dan juga menjadi penjelas dari apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Kalau hadis tidak dipelajari, maka akan sulit dalam memahami Al-Quran. Qala Imam Syafi'i, qala dawuh sapa imam kita Asy-Syafi'i rupane Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dawuhipun Imam Syafi'i man nadhara fil hadisi qawiyat hujjatuhu. Man utai sapane wong iku nadhara ningali sapa man fil hadisi dalam hadis ya qawiyat mongko kuat apa hujjatuhu hujaiman. Barang siapa yang mempelajari hadis maka dia akan memiliki hujjah yang kuat. Jadi kalau dia menyampaikan hukum, dia bisa menjelaskan sumber hukumnya, dasar dalilnya. Kalau tidak memahami hadis, dia hanya mentok kepada hukum itu, paham terhadap hukum fikihnya, namun tidak tahu dari mana hukum fikih tersebut diambil, dalilnya dari mana tidak tahu, sehingga lemah hujjahnya. Udah, sekarang yang nomor 6. Dawuhipun Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang berikutnya wasadisu idza sarha mahfudatihi al-muhtasarati wa dabata ma fiha minal iskalati wal fawaida al-muhimmati ing taqala ila bahsil mabsutati ma'al mutolaati ad-daimah wa ta'liqima yamurru bihi
au yasma'uhu minal fawaid an-nafisah wal masail ad-daqiqah wal furu'i al-gharibah. Wasadisu tekang kaping 6 iku idza sarroha ing dalem nalikane jelasake. Jadi menguasai maksudnya ya, nalikane mertelaake atau jelasake so muta'alim mahfudatihi ing dalem pira-pira apalane muta'alim al-muhtasarati kang den ringkes wadobatolan melanggeri sapa muta'alim ma ing barang via ing dalem mahfudat minal iskalati saking pira-pira perkara kang miskil kang nyukerake wal fawaidi lan pira-pira faedah al muhimmati kang penting. Ketika dia sudah menguasai beberapa kitab-kitab yang ringkas, kitab-kitab Indo, kitab yang masih global, muhtasor, yang paling pokok, kitab-kitab pokok ilmu tertentu, dan dia menguasai segala persoalan yang ada di sana. Jadi menguasai betul tentang kitab-kitab tersebut, dia hafal, dia kuasai isinya, tahu tentang kemiskinan yang ada di sana. Jangan terbatas hanya itu. Dawuhipun Hadratus Syekh ing takola, kalau kamu sudah bisa memahami muhtasor, kitab-kitab yang terringkas atau kitab yang kaitannya dengan hal yang pokok dalam ilmu-ilmu tertentu, di rangkuman-rangkuman kitab yang sifatnya masih global, masih pokok, kok sudah dipelajari, difahami, dan bahkan bisa dihafalkan, dikuasai isinya, ya ing takola mongko pindhao sapa muta'allim ila bahsil mabsutati maring bahas pira-pira kitab kang den jembarake anggite. Jadi meningkat kepada kitab yang lebih besar, yang lebih luas. Jadi berawal dari kitab yang kecil kemudian dilanjutkan ke kitab yang besar, tidak hanya mentok di kitab yang kecil, dan tidak langsung mempelajari kitab yang besar, bingung langsung kitab yang besar. Kalau kitab kecil dulu dipahami hal-hal yang pokok, dikuasai, setelah itu berhasil kemudian beralih kepada kitab yang lebih besar. Ma'al mutolaati nyata sartane ningali adai mati kang langgeng wa ta'liki ma lan nakliki barang, maksudnya memberikan satu keterangan yang muru kang lewat sapa muta'alim bi kelawan ma. Nanti ada keterangan yang penting digarisbawahi sebagai tambahan pemahaman yang mana sebelumnya bisa jadi dia belum paham Karena apa yang ada di kitab besar itu biasanya tidak ada dalam kitab kecil. Sehingga kalau kita melajari kitab yang besar, banyak tambahan-tambahan ilmu yang kita dapatkan. Tambahan itu kita taklek, kita garis bawahi, kita lingkari, ini hal yang penting. Au yasma'uhu tongkrungu muta'alim ing ma nal fawaidi saking pira-pira faedah an-nafisati kang endah, kang edi, wal masailan pira-pira masalah ad-daqiqati kang lembut. Di masalah-masalah yang baru yang kita belum mengetahui sebelumnya kita catat. Wal furu'i lan pira-pira pang-pangane masalah al-gharibati kang edi. Wa halil muskilati lan ngudari pira-pira perkara kang nyukerake, wal furuqi lan pira-pira perbedaan, wal furuqi lan bedaake ba'da ihkamin dalam sause ngukuhake mutasyabihatin kang serupa min jami anwa'il ulumi saking sekabehane pira-pira wernane ilmu. Jadi dikembangkan lah istilahnya dikembangkan, yang asalnya memahami kitab yang singkat, yang ringkas, kemudian memahami kitab yang luas. Wal takun, ini yang menjadi kunci kesimpulan pokoknya wal takun himmatuhu fi thalabil ilmi aliyatan. Wal takun lan becik ana apa himmatuhu cita-citane mu'ta'allim fi thalabil ilmi dalam kula ilmu iku aliyatan luhur. Seorang yang belajar, orang yang memang sebelumnya tidak paham, tidak tahu ilmu kemudian belajar, jangan merasa cukup dengan apa yang sudah dipelajari.
harus memiliki keinginan yang kuat, ingin selalu memahami ilmu-ilmu yang harus difahami. Banyak hal yang belum kita fahami harus kita fahami terkait dengan amalan yang harus kita amalkan. Jadi kalau kita gabungkan dengan tujuan hidup, ya, di mana kita itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk menjalani ketaatan. Namanya ketaatan itu melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Agar kita bisa menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang, tahapan yang pertama yang kita lakukan mengetahui terlebih dahulu apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang. Selama kita masih belum memahami secara keseluruhan apa saja yang diperintahkan dan apa saja yang dilarang, maka kita harus memiliki keinginan kuat untuk terus memahami. Jangan hanya asal-asalan tahu, tidak ada keinginan untuk lebih meningkatkan pengetahuannya. Atau bisa jadi yang penting tahu dan tidak ada keinginan untuk mengamalkannya. Jangan. Tujuan daripada ilmu itu untuk diamalkan. Jadi kita tidak boleh melupakan maksud daripada ilmu dipelajari untuk difahami dan tujuannya adalah diamalkan. Jadi larinya ke sana. Proses dalam memahami itu seperti tadi, agar benar-benar bisa menguasai, tidak langsung mempelajari kitab yang luas, yang besar, namun dimulai dari mempelajari kitab yang simpel, kitab yang kecil terlebih dahulu. Hanya saja tidak boleh terbatas pada kitab yang kecil itu, harus terus dikembangkan sampai benar-benar memahami apa saja perintah-perintah Allah yang harus kita kerjakan dan apa saja larangan-larangan Allah yang harus kita tinggalkan. Oleh sebab itu dawuhipun hadratus syekh wal takun himmatuhu fi thalabil ilmi aliyatan. Dan sebaiknya cita-citanya orang yang belajar dalam belajarnya itu harus tinggi. Jadi orang yang belajar itu harus memiliki cita-cita yang tinggi, ingin benar-benar menguasai keilmuan sedalam-dalamnya. Tidak mudah merasa cukup dengan apa yang sudah dipelajari. Fala yaktafi biqalilil ilmi ma imkani katsirihi. Ini perhatikan. Fala yaktafi mongko ojo ngalap cukup sapa muta'allim biqalilil ilmi kelawan kidike ilmu ma imkani katsirihi serta kongange akeh ilmu. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Wah ngene wis dibanding nembian ndak aruh, mbiyen ndak ngaji, iki wis ngaji alhamdulillah. Ngajine mek seminggu sepisan, bahkan jadi sebulan sekali. Padahal kesempatan itu banyak bisa digunakan untuk ngaji dan akan menambah pemahaman dan pengetahuan. Tapi tidak dilakukan karena merasa cukup. Fala yaktafi biqaulil ilmi ma'imkani katsirihi. Jangan hanya merasa cukup dengan ilmu yang sedikit. Jadi orang yang mondok saja itu masih merasa banyak yang belum dipahami, apalagi tidak mondok. Ya, mohon maaf ya. Jadi ilmu-ilmu agama banyak yang tidak kita ketahui, sehingga tidak banyak yang kita amalkan dalam kehidupan ini terkait dengan masalah agama. Jadi sekali lagi yang mondok saja mungkin sekian tahun itu saja masih merasa belum seberapa ilmu yang difahami, belum banyak yang diketahui, apalagi yang tidak pernah masuk ke pesantren. Tapi ada sebagian orang yang merasa cukup dengan hanya sekedar ngaji ala kadarnya. Lah dijak ngaji dengan durasi yang sangat padat, no, ampun ya, nggak bisa menerima. Wah koyok-koyok orang duwe gawean nih, kok ngoja ngaji, nek ngojane malian, ngaji malah nek ngojane ngaji. Ada dawuh pun bahasan ngaten iki nggih. Jangan merasa cukup hanya sedikit ilmu padahal mampu untuk menambahkan ilmu lebih dari itu. Kecuali kalau memang itu mengganggu kesibukan wajib yang harus kita lakukan.
Misalkan kita punya kewajiban untuk menafkahi keluarga, dan waktu belajar kita itu berbarengan dengan waktu kita bekerja untuk mencari nafkah. Itu mungkin perlu dipersoalkan. Bisa jadi kita memang karena sibuk ndak bisa mengikuti itu. Namun di luar waktu yang seperti itu, mungkin ada pengajian-pengajian yang bisa kita ikuti. Kita ndak punya alasan untuk tidak mengikuti gara-gara ada kewajiban untuk bekerja. Padahal itu di luar jam bekerja. Kalau lagi di luar jam bekerja. Kalau kita mengikutinya, insya Allah akan bertambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang ilmu agama. Namun karena di hati kita ini merasa sudah cukup dengan apa yang kita pelajari seminggu sekali misalkan, atau kurang dari itu, seminggu 2 kali misalkan. Hati itu kan ibarat jasad ya. Jasad itu kalau tidak dikasih makan ya, dalam waktu sehari itu saja kan kelaparan ya, kecuali puasa. Begitu juga hati, kalau makannya jasad itu nasi ya, makanan, kalau makannya hati itu ya ilmu. Tidak dikasih ilmu sehari ya kelaparan, kecuali hatinya puasa. Kalau hatinya puasa tidak lapar, apalagi 2 hari 3 hari ya. Seminggu sepisan tapi rapatek hadir. Ya akhirnya ya kelaparan. Kalau sudah tidak ada asupan makanan, orang itu akan sakit. Berarti hati kalau tidak ada asupan ilmu, hati akan sakit. Kalau hati sakit kemudian tidak sembuh-sembuh, ya akhirnya mati. Karena jasad kalau sakit tidak sembuh-sembuh ya mati. Kalau matinya hati, berarti hati ini tidak akan bisa membedakan antara yang baik yang harus dikerjakan dan yang buruk yang harus ditinggalkan, karena hatinya mati. Fala yaktafi biqaulil ilmi ma imkani kathirihi. Dawuhipun Mbah Hasim berikutnya, wala yakna'u min irsil anbiya biasirin. Wala yamna'u lan ojo nrimo sapa muta'allim min irsil anbiya'i saking warisane pira-pira nabi. Napa warisane nabi? Ilmu ya. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya nabi. Ahli warisnya namanya ulama. Barang yang diwaris apa? Ilmu ya. Nabi mewariskan ilmu terhadap warisan nabi. Jangan kita menerima biasirin kelan perkara kang kidik. Jenenge warisan yo oleh sakake-akeh. Nrimo warisan, nrimo sithik sangka warisan, apalagi warisane nabi. Warisane nabi berupa ilmu, kita merasa cukup sedikit ilmu yang kita miliki. Padahal itu warisannya nabi. Kalau memang kita bisa mendapatkan yang banyak, kenapa tidak kita lakukan? Kesempatan yang ada harus kita manfaatkan, mumpung masih hidup. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa merebut atau meraih warisannya nabi, tidak bisa mencari ilmu ya. Anggap baik gula ilmu niku yo rasui, kapan wis mati ya wis kan ngoten to. Ya, lek pengen selesai gula ilmune ya mati ya. Ya hanya itulah bisa kita lakukan. Jadi ilmu merupakan perkara yang diwariskan nabi terhadap warisan nabi. Ini kalau bisa kita mendapatkan yang sebanyak-banyaknya, jangan merasa cukup hanya sedikit dari warisan itu. Wala yu'akhiru tahsila faidatin tamakkana minha. Wala yu'akhirun ojo ngakhirake sapa muta'allim tahsila faidatin ing ngasilake faidah, maksudnya ilmu, tamakkana kangkongan sapa muta'allim minha saking faidah. Kalau dia punya waktu untuk belajar, jangan disia-siakan waktu tersebut, digunakan untuk yang lainnya. Kalau bisa menghasilkan ilmu di waktu itu, ya waktu itu digunakan untuk menghasilkan ilmu, untuk ngaji, untuk belajar. Kenapa? Fa inna litakhiri afatin. Fa inna litakhiri krana setune iku tetep ing dalem ngakhirake afatin pira-pira pancabaya. Karena dengan kita menunda-nunda, ora segera melakukan, banyak adanya hal yang
datang belakangan yang tidak akan menyampaikan, yang menghalang kita untuk sampai pada keinginan kita. Sama dengan menunda-nunda amal solih, karena kita belum tentu diberi umur panjang oleh Allah. Jadi kita dipanggil oleh Allah dalam waktu yang dekat. Kalau sebenarnya kita punya kesempatan untuk mendapatkan itu, kesempatan tidak kita gunakan. Jika kita mendapatkan kesempatan untuk tholabul ilmi, untuk beribadah, namun tidak kita gunakan, maka akan menimbulkan bahaya yang besar. Dalam arti kita akan merugi, kita akan kehilangan apa yang sebenarnya bisa kita dapatkan. Jadi kalau ada kesempatan jangan ditunda. Semasi kelar ndak karu-karuan keseling ya, bar asar, bar maghrib, bar isya, ini dilakukan mawon. Wes sing penting urusan pawon niku ora masalah, dandange ora guling lah kasarane. Tetap dilakukan, belajar, karena dengan adanya belajar di saat kesempatan ada akan menjadikan kita bertambah wawasan yang kita miliki, kita pahami dari ilmu. Jangan dianggap sepele, urusan ilmu itu urusan yang penting. Karena tidak mungkin orang bisa beramal tanpa adanya ilmu. Orang yang merasa cukup itu orang yang bodoh. Karena ilmu itu luas, sampai kapanpun tidak akan ada habisnya kalau dipelajari. Apalagi ilmu-ilmu yang penting yang belum dipelajari. Kok tidak mau mempelajari? Rugi. Padahal dia punya kesempatan untuk mempelajari. Li'annahu wa li'annahu idza hasolaha fi zaman al-hadir hasola fis sani khairoha. Wali anna lakostune muta'allim iku idza hasolah nalikane ngasilake so muta'allim ing faedah ing ilmu fi zaman dalam zaman al hadiri kang hadir kasola mongko ngasilake sapa muta'allim fisani dalam zaman kang kaping pindho khairoha ing sakliyane faedah. Andaikan kesempatan yang pertama itu dimanfaatkan untuk belajar, untuk ngaji, maka dia akan mendapatkan sesuatu, dan di kesempatan yang kedua dia ngaji lagi, dia mendapatkan sesuatu yang lain selain daripada sesuatu yang sebelumnya. Tapi kalau di kesempatan pertama dia tidak memanfaatkan, tidak gunakan untuk ngaji, dia kehilangan ilmu yang di kesempatan yang pertama, sedangkan kesempatan yang kedua ya dia dapatkan ilmu yang lainnya. Jadi kehilangan, tidak lengkap. Apalagi besok bulan puasa, insya Allah kita akan mengaji secara maraton, bahasanya maraton ya, kayak lari ya. Jadi ngaji terus menerus dengan satu kitab Nasoikul Ibad, mulai dari ba'da subuh 1 jam, ba'da duhur 1 jam, ba'da asar 1 jam, kemudian ba'da tarawih 1 jam. Kok ndak mengikuti sekali, ya kehilangan nantinya. Siapkan mawon, dipersiapkan waktu dan tenaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahtanimu waqta faraihi wa nasyatihi wa zamana afiyatihi. Wa yahtanimu lan njarao, ngalapo kauntungan, berarti njarao cara bahasa mbiyen niku njarao, manfaatkan. Sapa muta'allim waqta faraihi ing wektu lowange muta'allim, waktu longgarnya, wa nasyatilan rengginase muta'allim, wa zamana afiyati lan zaman warase muta'allim, wa syarha sababihi lan kawitane waktu anome muta'allim qabla urudil mawani'in dalam sadurunge anyar tekane pira-pira perkara kang nyegah. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ikhtinam, jarah, berarti memanfaatkan dengan baik, mengambil keuntungan dari waktu longgar. Waktu longgar sekarang itu banyak karena masih COVID-19, pekerjaan-pekerjaan belum begitu ada. Ini manfaatnya ngaji mawon. Dengan kita manfaatkan untuk ngaji, ketika nanti kita sibuk, insya Allah kita tetap bisa rutin ngaji. Kita eman-eman lek ndak ngaji akhirnya ngoten, lek nganggur ora gelem manfaatne waktune kanggo ngaji, opo neh wayah sibuk, tapi yo cuma diniati wayah nganggur tok nggih. Dadi wayah nganggur, ndak banyak pekerjaan, dimanfaatkan untuk ngaji, nanti setelah mungkin ada kerjaan-kerjaan, tetap ada waktu yang kita luangkan untuk ngaji, untuk tholabul ilmi. Dan juga di waktu masih muda, bagi yang usianya masih muda, jangan lupa untuk terus belajar,
karena kesempatan masih luas daripada yang tua. Bukan berarti yang tua tidak perlu belajar, bukan ya. Yang tua yang kiranya memang butuh ilmu yang belum dipelajari, dia belum memahami hal-hal yang wajib diamalkan, maka dia wajib belajar. Kok sampai teko tua salate panggah kleru nih kan masalahnya ndak gelem belajar ngoten mawon lah. Kok dianggap wis cukup, padahal kita harus melakukan ibadah dengan benar agar diterimanya ibadah kita. Kok merasa cukup asal-asalan dalam hal ibadah, maka kita akan menjadi orang yang merugi nantinya. Wal yahdhar min nadri nafsihi bi ainil kamal wal istighna anil masayikh. Niki perhatikan lagi dawuhipun Mbah Hasim, wal yahdhar lan becik wedya sapa muta'alim min nadri nafsihi saking ningali awak dhewe ne muta'alim bi ainil kamali kelawan peningal sampurna. Jangan merasa pinter, merasa sudah ndak butuh guru. Wal istighna'i lan sumuge il masayikhi saking pira-pira guru. Urung ngeruh apa-apa, ora ngerti apa-apa, ora tau ngaji ora apa, rumongsane wis pinter ndak butuh guru. Jangan seperti itu. Kalau memang ada yang belum kita pahami, ada orang yang bisa mengajarkan kita, ya kita belajar kepadanya. Niatnya ingin menghilangkan kebodohan. Kita itu, bahasa saya itu, kita seringkali dijajah. Kita itu masih dijajah dengan kebodohan. Agar kita merdeka harus punya ilmu, sehingga yang bodoh itu menjadi pinter. Yang membuat kita bisa pinter ya dengan belajar. Tidak mungkin ilmu datang dengan sendirinya. Laisal ilmu illa bita'alum, tidaklah ilmu kecuali dengan belajar. Fa inna dzalika ainul jahli, fa inna dzalika mengko stune mengkono nadru nafsi bi anil kamal, wong sing rumangsa wis iso niku dia merasa sudah hebat, iku ainul jahli kahanane bodoh wal kumkilan kumprung. Orang seperti itu menjadi bukti bahwa dia adalah orang yang bodoh. Wong sing ngaku pinter ki justru bodoh. Wong sing ra gelem belajar ki justru bodoh. Wong sing ra butuh karo guru ki berarti bodoh. Dikarenakan dia adalah orang yang masih banyak kekurangan sebenarnya, namun dia tidak mengakui akan kekurangannya. Jadi bahasanya itu orang yang bodoh, namun dirinya tidak tahu bahwa dirinya bodoh. Layadri annahu layadri, man layadri annahu layadri. Orang yang tidak tahu atau bodoh kalau dirinya bodoh. Jadi orang yang bodoh merasa pinter. Ini adalah bentuk kebodohan. Bentuk kebodohan. Orang itu kalau pinter ndak mau mengakui pinter. Orang yang merasa bodoh itu justru yang pinter. Orang yang merasa pinter itu justru yang bodoh. Enten sing model ngaten ya. Waqat qala sayyidut tabi'in Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Waqat qala teman-teman dawuh sapa sayyidut tabi'ina gustine tabi'in, wong kang anut para sahabat. Sinten niku Sa'id ibnu Jubairin, rupane Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dawuhipun la yazal rajul aliman ma ta'allama. La yazalu ora kingsir-kingsir raleren-leren sapa arrajulu wong lanang iku aliman aran wong alim ma ta'allama ing dalam selagine belajar sapa rajul. Orang itu selama mau belajar itu la yazalu aliman, itu dikatakan pinter. Selama orang itu belajar, maka selama itu pula dialah orang alim. Di orang alim itu orang yang mau terus belajar, karena akan semakin bertambah ilmunya. Ibaratnya pisau dengan adanya belajar itu bagi yang pinter dia akan mengasah pisau itu menjadi tajam. Tapi kalau tidak mau belajar, mulai kok pondok digletakne kitabe nggih malih gablok nggih, arit gablok, ndak tajem, nggih ndak bisa digunakan untuk mencari rumput. Fa idza taraka at-ta'alluma wa dhanna annahu qad istahna fa huwa ajalu ma yakunu. Fa idza taraka mongko dalam nalikane tinggal sapa rajul at-ta'alluma ing belajar,
Ketika orang itu sudah tidak mau tolabul ilmi, tidak mau belajar, wadonnalan nyongko sopo rojul, anau instuhune rojul iku qadistahna, teman-teman sumuge sopo rojul, dia menyangka dirinya sudah tidak butuh ilmu lagi, tidak mau belajar tapi tidak butuh ilmu. Niki lucu ya. Sing belajar air rumongso akeh sing rong diruwi, rumongso sik ra iso, kok sing ndak belajar rumongso iso, bahkan nyepelekne sing belajar. Nyepelekne sing tahu ngaji. Niki nggih keajaiban dunia yang keberapa nih. Wong sing ra tau ngaji nyepelekne sing ngaji rumangsa luwih pinter tinimbang sing ngaji. Niki logikanya lembangun piye nggih. Ndak masuk logika, tapi kenyataannya banyak seperti itu ya. Fahuwa ajhalu mayakunu, fahuwa mongko utawi rajul ku ajhalu mayakunu, luwih bodoh-bodohne oleh tinemu sapa rajul. Orang yang paling bodoh, orang yang semacam itu, orang yang merasa dirinya sudah tidak butuh ilmu, sudah cukup hanya akalnya yang dijadikan sebagai pedoman dalam hidup ya. Kemudian dia tidak mau belajar, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Sekali lagi, kata Sa'id bin Jubair, selama orang itu mau belajar, maka dia adalah orang alim. Kalau orang itu sudah tidak mau belajar, merasa cukup, sudah banyak ilmunya, berarti dia adalah orang yang paling bodoh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terus semangat dalam belajar, istiqomah dalam belajar, dan selama itu pula kita akan senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang akan menuntun menyelamatkan kita untuk kehidupan dunia maupun akhirat kita. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.